Selamat datang di Streetwave Podcast, perbincangan mengenai film, musik, game, teknologi, dan opini tentang banyak hal. Selamat mendengarkan. Streetwave Podcast episode 4. Kali ini kita ada di segmen Street Tech. Judulnya adalah Streaming the Data Like Never Before, Blazing Fast PS5 SSD. Kalau teman-teman yang sudah mungkin para gamer konsol, khususnya PlayStation gitu, mungkin sudah dengar beritanya bahwa Sony akan mengeluarkan konsol seri terbarunya ini, next gen konsol, yaitu PS5, PlayStation 5. Dan di tanggal 18 Maret kemarin 2020, Sony sudah merilis atau mengumumkan spesifikasi hardware dari PlayStation 5. Jadi ini bisa dilihat gitu, yang bisa searching di Google, teman-teman yang mungkin tertarik dengan berita tentang konsol, khususnya para pengguna PlayStation gitu ya, mungkin menunggu-nunggu konsol seri terbarunya dari Sony, yaitu PlayStation 5. Nah, ini memang agak menarik sih. Jadi PlayStation 5 ini punya spesifikasi yang saya bilang cukup wah ya. Dimana kalau yang konsol-konsol sebelumnya gitu ya, mungkin diawali dari gini dulu. Jadi kalau konsol yang setahu saya dari dulu ya, spesifikasinya nggak pernah menyamai PC gitu ya, dengan range harga yang sama. Di ketika PlayStation itu harganya katakanlah di $500, ya di $500 gitu ya. Kalau teman-teman beli PC dengan $500 itu pasti spesifikasinya akan lebih bagus, dan pengalaman gamingnya pun juga akan lebih smooth ya. Jadi seperti kalau di konsol yang setahu saya itu rata-rata gamenya masih berjalan di 30 fps, sementara dengan PC yang harganya sama, jadi di $500 itu teman-teman bisa bermain game dengan fps yang lebih tinggi atau frame per second yang lebih tinggi, yaitu pastinya di 60 fps gitu ya, dengan resolusi mungkin 1080p. Karena juga konsol juga, walaupun sih saya dengar, mungkin kalau nggak salah sih ya, konsol sudah bisa di resolusi 4K. Tapi untuk resolusi saya kira ya standar sih di 1080 itu pasti PC-nya kalau di $500 sudah di range harga $500 pasti sudah bisa mampu di 1080 atau mungkin bahkan di 1440p gitu ya, di setengahnya dari 4K, atau mungkin 4K tapi di 30 fps gitu. Nah, itu teman-teman kalau dulu sih masih bisa mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Walaupun kalau konsol sih ya, karena kan andalannya adalah game eksklusifnya, jadi ada beberapa game yang dirilis di konsol tapi nggak ada di PC gitu. Nah, itu memang kekurangannya dari PC. Tapi untuk permainan, jadi seperti lancarnya game atau mungkin grafisnya game, PC masih di range harga segitu masih, saya kira sih masih superior gitu. Tapi ini akan lain ceritanya. Jadi kalau memang benar apa yang diumumkan Sony ini akan dirilis di PS5, nah ini
mungkin akan beda ceritanya ya. Jadi mungkin dilihat aja speknya dari PS5 bisa saya sebutkan di sini. Jadi PS5 nanti akan ditenagai oleh prosesor dari AMD yaitu 8-core 16-thread Zen 2 CPU at 3.5 GHz. Jadi kalau Zen 2 ini arsitektur Ryzen seri 3000. Jadi kalau di PC ini setara, kalau 8 core jadi 8 core 16 thread ini mungkin setara dengan prosesor yang saya gunakan yaitu Ryzen 3700X. Itu juga di 8 core 16 thread. Tapi kecepatannya di PS5 ini 3,5 GHz. Walaupun masih di bawah dari Ryzen 3700X ya, yaitu di 4,2 kalau nggak salah maksimum boostnya. Udah mencapai di 4 GHz. Tapi untuk yang PS5 ini cuma di 3,5 GHz. Setelah itu menggunakan GPU dari AMD juga, yaitu RDNA 2. Jadi ini GPU yang baru. Dan kalau yang di pasaran mungkin Navi itu ya, GPU Navi arsitektur GPU dari AMD yang sudah keluar di pasar ini baru RDNA yang pertama. Jadi ini yang akan dipakai di PS5 ini adalah RDNA atau Navi arsitektur generasi kedua. Dia akan lari di 2,23 GHz. Ini memang sangat kencang ya kalau dibandingkan mungkin kebanyakan GPU AMD. Misalkan kalau saya sih pakai Radeon 7 itu dia masih di kecepatan 1,8 atau 1,7 GHz itu. Nah, setelah itu yang menarik adalah sekarang PS5 dia akan menggunakan storage-nya akan menggunakan SSD. Jadi berbeda dengan PlayStation 4 yang masih menggunakan hard disk drive. Sekarang Sony menggunakan solid state drive untuk mentenagai PlayStation 5-nya. Dan ini yang sebenarnya menarik untuk dilihat spesifikasinya. Selain dari yang CPU dan GPU-nya, karena memang yang akan membedakan menurut saya yang akan agak sedikit mengganggu para PC gamer adalah kecepatan dari SSD-nya gitu. Jadi Sony ini mengumumkan bahwa SSD untuk PS5 ini dia akan mempunyai kecepatan sampai 5,5 GB per second. Dimana kalau untuk di PC sendiri, di desktop PC, kalau bisa disandingkan mungkin yang sekarang ada, jadi SSD paling cepat gitu ya untuk consumer grade. Jadi untuk yang dikeluarkan saat ini mungkin dari Samsung, yaitu Samsung 970 Evo Plus, itu yang 1 TB itu kecepatan read-nya itu hanya di 3,5 GB per second. Itu untuk sequential read speed-nya, dan sequential write speed-nya adalah di 3,3 GB per second. Nah, ini pun harganya gitu ya. Harganya ini sudah di angka, jadi yang Samsung 970 Evo ini dia harganya di $222, sekitar $220 gitu ya. Nah, itu teman-teman yang pakai PC baru dapat kecepatan 3,5 GB per second. Tapi untuk PS5 ini ya, kalau konsol sih dengar-dengar sih untuk PS5 ini harganya akan tetap di sekitaran $500 gitu ya. Ya semoga saja itu benar. Dengan $500 gitu ya, kalau teman-teman nanti ternyata akan membeli PS5 ini, maka sudah mendapatkan SSD yang punya kecepatan 5,5 GB per second. Jadi hampir anggap aja 2 kalinya lah ya dari Samsung 970 Evo Plus yang ada di PC desktop gitu ya. Itu
kalau kita masukkan ke dalam misalkan untuk beli PC ya, jadi $220 itu kalau beli PC $500 berarti kan sudah setengahnya itu. Belum beli GPU, belum beli CPU-nya, belum power supply-nya. Itu kalau teman-teman beli itu nggak cukup $500 dan hanya dapat spek di 3,5 GB per second gitu. Sementara kalau konsol, kalau memang bener dia akan dijual dengan di range harga yang $500, itu bisa mendapatkan spesifikasi yang lebih cepat gitu ya. Walaupun mungkin kalau teman-teman yang pakai konsol mungkin sebenarnya ya nggak terlalu ini ya. Kalau sepengetahuan saya sih, orang beli konsol sih fokusnya adalah di game, bukan di spek hardware-nya. Jadi yang lebih penting dari konsol adalah pengalaman bermain gamenya, bukan seperti PC. Mungkin kalau kebanyakan teman-teman yang pakai PC ya, selain mungkin memang dipakai untuk ngegame, tapi tidak jarang yang fokusnya juga di spesifikasi. Jadi ada juga yang teman-teman yang pakai PC gamer, pakai PC untuk game, untuk ngegame itu kadang-kadang kalau ngupgrade itu bukan urusan ini ya. Jadi ngupgrade itu karena memang ya cuma seneng upgrade aja, itu ada yang seperti itu. Ya karena itu memang orang beda-beda lah, dan saya pun dulu juga termasuk yang kalau ngupgrade tuh sebenarnya ya nggak butuh ngupgrade sih, tapi ya memang karena senang dengan PC, dan kadang-kadang tergiur iklan juga. Jadi ketika ada produk baru yang wah ini lebih cepat, walaupun sebenarnya sih ketika sudah dibeli ternyata saya nggak membutuhkan itu, tapi ya kadang-kadang tetap beli gitu. Jadi upgrade hanya untuk upgrade saja, jadi nggak ada kebutuhan yang mendesak gitu. Nah terus ya itu tadi, jadi nanti teman-teman konsol ini ya, teman-teman konsol, para gamer konsol ini, mereka akan dengan, kalau memang benar ya, di $500 akan mendapatkan spesifikasi yang lebih tinggi. Nah, kemungkinan dengan spesifikasi yang lebih tinggi ini, mereka juga akan mendapatkan pengalaman gaming juga yang lebih bagus lagi. Jadi mungkin mereka yang pakai konsol ini dengan duit $500 itu sudah bisa mengalahkan gitu ya, mengalahkan PC dengan harga yang sama gitu. Kemudian pertanyaannya, terus kenapa kalau di PS5 ini mereka sudah pakai SSD? Kan PC kan juga udah lama ya menggunakan teknologi, atau SSD ini juga bukan teknologi yang baru, tapi baru sekarang gitu konsol atau PlayStation 5 akan menggunakannya. Terus apa pengaruhnya gitu ya? Kan PC juga punya SSD juga gitu ya. Dan sekarang SSD juga mungkin yang saya sebutkan tadi, yang Samsung 970 Evo itu mungkin yang produk yang premium lah ya, tapi kan masih ada SSD yang low budget yang lebih terjangkau harganya, dan kecepatannya pun juga sudah lebih lumayan, mungkin 4-5 kali dari kecepatan hard disk drive gitu ya, HDD. Terus apa sih yang membuat ini mungkin game changer gitu ya, jadi yang akan mengubah pasar kita, atau mungkin malah mengubah pertimbangan kita. Kayaknya menarik ini untuk beli PS5 itu ya. Jadi yang dari dulu mungkin pakai PC untuk ngegame, bisa jadi karena PS5 ini jadi punya pertimbangan untuk beli konsol gitu. Nah, kalau kita mau bahas lebih dalam lagi, sebenarnya urusannya ini adalah nanti ketika PS5 ini pakai SSD dengan kecepatan yang tinggi, maka dia akan bisa jadi transfer datanya akan lebih cepat gitu.
Nah kalau ngomong transfer data gitu ya, jadi akan perpindahan data atau akses data itu akan lebih cepat. Nah ini akan ada hubungannya dengan gamenya tentunya. Jadi yang namanya game itu kan adalah software. Jadi kalau teman-teman install game di PC misalkan, kan itu kan berupa data ya, tergantung ukurannya berapa, mungkin sampai 40 GB, 100 GB. Yang itu adalah isinya ya gamenya itu sendiri. Jadi aset-aset dari game, misalkan teksturnya, suaranya gitu ya. Habis itu mungkin warna dan segala macamnya itu disimpan di storage. Nah, kalau konsol ini bisa mengakses data yang besar-besar itu, jadi dengan lebih cepat, maka otomatis performanya juga akan lebih cepat juga. Jadi akan memungkinkan si konsol ini mungkin berjalan lebih, gamenya atau permainan di konsol ini akan berjalan lebih smooth gitu ya, dan mungkin grafisnya juga akan lebih bagus lagi gitu ya. Dimana kalau dulu PS4 itu kan masih menggunakan hard disk drive gitu. Jadi kelemahannya konsol itu memang karena dari dulu belum move on dari teknologi hard disk drive. Jadi kalau hard disk drive itu kan untuk mengakses data dia masih butuh beberapa detik. Jadi dia lambat karena dia ada moving partnya. Jadi ada bagian di storage itu yang bergerak dan itu membutuhkan waktu. Sementara kalau di SSD dia bisa mengakses data, mengakses tekstur, mengakses suara, atau mungkin mengakses data-data yang akan ditampilkan yang digunakan untuk menjalankan game itu secara instan. Mungkin hitungannya nggak sampai detik, mungkin 0, berapa detik gitu ya. Kalau Sony sendiri mengatakan SSD-nya akan bisa mengakses data dengan instansian, jadi dengan sangat instan, bahkan bisa mengakses ukuran data 2 GB dalam waktu 0,26 detik. Nah, sementara untuk hard disk drive itu butuh, kalau nggak salah dia akan membutuhkan waktu hampir 1 detik lebih lah. Jadi kecepatannya akan berkali-kali lipat daripada PS4 yang masih pakai hard disk drive. Nah, inilah yang akan mengubah gitu ya, jadi game changer. Jadi PS5 ini akan menawarkan performa yang tinggi karena dia akan bisa mengakses data secara lebih cepat. Tentunya ini juga nggak hanya dipengaruhi oleh bisa mengakses data lebih cepat. Tentu masih ada hal-hal teknis di dalam PS5 yang membuat dia akan mempunyai performa yang lebih tinggi daripada PC dengan range harga yang sama di $500. Nah, ini hanya akan terjadi jika PlayStation 5 benar masih dijual di harga $500. Tapi kalau kita lihat di konsol sih harganya sih harusnya ya tidak mungkin dari $500, karena kan kalau dia terlalu mahal maka juga nggak akan aksesibel dengan orang gitu ya. Orang mungkin juga akan mikir kalau konsol harganya sampai mungkin tembus di $700 atau $600, mungkin orang juga ini ya mikir juga ya untuk beli konsol. Tapi kalau di $500 sih mungkin masih wajar lah. Dia nggak seperti PC yang bisa sampai mungkin $2.000 pun juga ada, karena ya komponennya kan bisa diubah-ubah sendiri. Tapi dengan PS5 yang punya spesifikasi seperti ini dan akan menjanjikan performa yang lebih bagus daripada PC dengan harga yang sama, wah ini bisa menjadi, kalau ya istilah saya sih, game changer. Jadi yang mengubah pasar ini nanti bisa jadi teman-teman yang pengen membeli atau mungkin hobi nge-game gitu ya, itu akan kalau dulu mungkin fanatik dengan personal komputer,
mungkin nanti akan mempertimbangkan juga membeli PlayStation 5 gitu ya, karena akan menawarkan performa yang lebih bagus daripada PC yang harganya $500 gitu. Nah, walaupun juga belum bisa dipastikan ya, karena memang ini kan baru pengumuman dari Sony, jadi kita belum lihat bukti nyatanya gitu ya. Apakah memang benar PS5 bisa memberikan performa yang lebih baik, lebih bagus, lebih baik, lebih smooth daripada PC yang dengan range yang sama gitu. Nah, mungkin cukup podcast kali ini di segmen Street Tech ini. Ya nggak tahu sih bagaimana mungkin tanggapan teman-teman. Mungkin kalau ada komentar bisa mencantumkan komentarnya di bawah, atau mungkin akan ada yang enggak lah, masa PC nanti kalah dengan konsol. Tapi mungkin bisa jadi, karena ya kalau saya lihat sih dengan harga yang $500 itu, apalagi $500 sampai dapat ini ya, ini di luar dari SSD tadi yang bisa mengakses data lebih cepat. Dia akan mendapatkan spesifikasi CPU dengan 8 core 16 thread. Ini wah, sekarang pun nggak cukup. Kalau teman-teman mau beli build PC dengan 8 core 16 thread mungkin dari AMD itu ya, Ryzen 3700, itu nggak cukup $500. Mungkin dapat CPU-nya aja, tapi yang lain mungkin belum dapat. Apalagi ini akan ditenagai dengan GPU yang mungkin akan lebih baik daripada seri Navi yang sekarang sudah ada di pasaran, yaitu RDNA yang pertama gitu ya. Ini RDNA yang kedua, pastinya akan ada improvement dari AMD, mungkin akan lebih efisien atau mungkin jauh lebih kencang, mungkin berapa persen gitu ya. Yang jelas ini jadi menarik dengan price point atau dengan range harga seperti itu. Nah, itu saja mungkin yang bisa ini ya diobrolkan di sini. Kalau ada yang mau komentar, mungkin punya pendapat lain tentang rilisnya PlayStation 5 ini, bisa komentar di bawah. Terima kasih sudah mendengarkan Streetwave Podcast di episode 4 di segmen Street Tech. Sampai jumpa, selamat istirahat.